Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Lestari dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan titik impas atau break even point. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 memahami perhitungan titik impas atau break even point, usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. 4.3 adalah menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, mengolah informasi, menganalisis, dan menyimpulkan titik impas atau break even point dengan tepat. Pengertian titik impas atau break even point menurut Garrison and Loren adalah jumlah penjualan yang akan dicapai untuk menutupi keseluruhan biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Abdullah adalah salah satu indikator tolak ukur dari cost volume profit analysis. Manajemen suatu perusahaan baru yang dapat memutuskan harga jual tergantung dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Pengertian titik impas menurut Henry Simamora, Bambang Rianto, dan Roni adalah jumlah pendapatan dari volume penjualan yang memiliki nilai nominal yang sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Jadi, perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Menurut Julian Yamit dan S. Munawir, adalah total pendapatan yang didapat sama dengan total biaya produksi yang sudah digunakan, baik biaya variabel ataupun biaya tetap. Elemen-elemen break-even point yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Contoh dari biaya tetap ini seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan yang lainnya. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu kebalikan dari biaya tetap. Nilai dari variable cost akan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh dari variable cost seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah harga jual atau price, yaitu jumlah dari semua biaya yang terkait dengan memproduksi item ditambah nilai keuntungan atau margin yang akan perusahaan peroleh. Biasanya penentuan harga jual per unit akan ditentukan setelah produksi. Yang keempat adalah pendapatan atau revenue. Dalam bisnis, pendapatan berasal dari terjadinya penjualan produk. Untuk menghitung keuntungan, kalikan harga jual dengan jumlah produk yang dijual. Perusahaan membutuhkan nilai manfaat BEP. Yang pertama adalah mengetahui biaya total produksi, yang kedua adalah estimasi waktu balik modal, yang ketiga sebagai dasar perhitungan laba, dan yang keempat analisis profitabilitas bisnis. Fungsi BEP. Nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai keuntungan jika terjadi perubahan harga produk. Yang kedua, nilai BEP memungkinkan untuk menentukan langkah-langkah efisiensi yang dapat perusahaan ambil. Yang ketiga, mengetahui nilai BEP memungkinkan pengusaha untuk memperkirakan volume kapasitas produksi yang akan tetap ada setelah BEP tercapai. Yang keempat, karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, BEP juga dapat menentukan kerugian. Grafik BEP. Break-even point terjadi pada suatu titik di mana terjadi perpotongan antara garis penjualan dengan garis jumlah biaya, yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap. Sehingga apabila
tingkat penjualan terjadi pada break-even point, perusahaan tidak menderita laba, juga tidak memperoleh keuntungan. Apabila tingkat penjualan perusahaan berada di sebelah kiri dari titik break-even point, perusahaan dikatakan menderita kerugian, dan apabila tingkat penjualan perusahaan berada pada titik di sebelah kanan titik break-even point, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Faktor-faktor yang meningkatkan BEP. Yang pertama adalah peningkatan penjualan pelanggan, yang kedua perbaikan peralatan, yang ketiga adalah kenaikan biaya produksi. Cara meminimalisir BEP. Yang pertama, menaikkan harga produk, dan yang kedua adalah melakukan outsourcing. Berikut adalah rumus break-even point atau BEP. Dalam menghitung BEP ada dua cara. Yang pertama adalah BEP rupiah dan yang kedua adalah BEP unit. Untuk menghitung BEP rupiah adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan harga. Sedangkan untuk menghitung BEP unit adalah fixed cost dibagi harga dikurang variable cost. Contoh soal, diketahui harga jual produk adalah Rp100 per unit, biaya variabel Rp40 per unit, dan biaya tetap Rp300.000 dengan kapasitas produksi maksimal 10.000 unit. Pertanyaan, A. Pada jumlah dalam unit dan rupiah, berapa perusahaan dalam kondisi BEP? B. Gambarkan dalam bentuk grafik dalam kondisi BEP. Berikut adalah perhitungan BEP unit dan BEP rupiahnya. Berikut adalah grafik BEP-nya.